Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Amran, NPM 18.111.00032. Berdirinya saya di sini, saya akan mensimulasikan tentang pengajaran 5 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Seni Budaya, dan PKN. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Jadi di sini kita akan pelajari tentang mata pelajaran PKN, yaitu tentang norma-norma di masyarakat. Di sini ada yang tahu tidak sih tentang norma? Jadi, norma itu adalah kaidah, acuan, ataupun ketentuan dalam berperilaku yang dihasilkan oleh proses dan melalui sejarah dan budaya. Nah, di Indonesia ini, norma itu ada 5. Apa aja sih? Yang pertama ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kebiasaan. Yang pertama ini adalah norma agama. Norma agama adalah norma atau aturan yang sifatnya itu mutlak atau berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu adalah norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan ini adalah norma atau aturan hidup yang sebagai suara hati manusia. Dan yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini ada kaitan erat dengan adat. Keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang digunakan untuk menciptakan ketertiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu anak-anak, yang terakhir ada norma kebiasaan. Jadi, norma kebiasaan ini adalah aturan sosial yang terbentuk secara sengaja ataupun tidak. Sekian penjelasan dari norma-norma yang Indonesia. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari materi selanjutnya, yaitu tentang materi ilmu pendidikan sosial, tentang nama-nama pahlawan nasional. Mari kita ingat-ingat nama-nama pahlawan pada saat penjajahan di Indonesia. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini adalah Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Ia lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian yang kedua ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu adalah perwira tinggi pada masa penjajahan. Ketiga adalah Bapak Dr. Muhammad Hatta. Bapak Muhammad Hatta ini adalah wakil presiden yang pertama dan ia bekerja sama dengan Presiden Soekarno. 4 ada Ibu Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini. Ia adalah pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah pahlawan dari Aceh, yaitu pahlawan perempuan Cut Nyak Dien. Jadi Cut Nyak Dien ini adalah pahlawan nasional yang melawan Belanda pada Perang Aceh. Ia adalah pahlawan perempuan dari Aceh ya. Sebagai peserta didik yang baik, kita harus menghormati jasa para pahlawan yang gugur dalam medan perang. Dengan cara kita tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar ya anak-anak. Sekian materi tentang nama-nama pahlawan pada saat ini. Mari kita lanjut dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang seni budaya. Dan seni budaya ini yaitu tentang macam-macam batik di Indonesia. Nah, di Indonesia ini banyak sekali ya budaya-budaya. Dan salah satunya itu adalah budaya batik. Budaya batik ini sudah sampai di negeri luar ataupun negeri barat dan lainnya. Untuk itu kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dengan memakai batik. Nah, ini adalah macam-macam batik yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada batik simbut dari Banten. Batik ini bergambar daun-daun yang panjang dan ini berasal dari Banten. Kemudian yang kedua itu adalah Mega Cimendung. Mega Mendung ini berasal dari Cirebon. Nah, batik dari Cirebon ini khas sekali dengan motif-motif atau gambarnya yang berbentuk awan-awan mendung dan berwarna biru. Dan ini sangat sering dipakai oleh orang-orang luar yang datang ke Indonesia. Kemudian yang ketiga ada batik Sogan. Nah, batik Sogan ini adalah batik yang sangat-sangat banyak dipakai oleh kalangan-kalangan ningrat ya. Batik ini berasal dari Solo. Sekian penjelasan tentang macam-macam batik di Indonesia oleh saya. Selanjutnya akan dilanjutkan materi yang lainnya. Mari kita simak video selanjutnya.
Kembali lagi bersama saya untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adalah materi Bahasa Indonesia yang bertema pantun. Jadi, tumbuhan itu adalah jenis makhluk hidup juga ya, dan tumbuhan ini biasanya tumbuh secara liar ataupun dikembangkan oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adalah materi Bahasa Indonesia yang bertema pantun. Pantun sendiri memiliki jenis-jenisnya, dan jenis-jenis pantun itu banyak sekali. Nah, jenis-jenis pantun itu yang pertama ada pantun nasihat. Pantun nasihat ini pantun yang biasanya berisi tentang nasihat-nasihat kepada seseorang ataupun kehidupan. Kemudian yang kedua ada pantun jenaka. Pantun jenaka ini isinya adalah pantun yang berisi tentang komedi atau lawakan. Kemudian yang ketiga ada pantun tentang agama. Pantun agama ini biasanya berisi tentang ajaran-ajaran agama. Kemudian yang kelima itu ada teka-teki. Pantun teka-teki ini berisi tentang teka-teki atau suatu puzzle yang harus dipikirkan jawabannya. Kemudian yang terakhir itu ada pantun anak. Nah, pantun anak ini berisi tentang suasana atau kondisi anak-anak. Sekian materi dari saya. Untuk itu mari kita lanjut dengan materi selanjutnya. Mari kita lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang materi tumbuh-tumbuhan atau bagian dari tumbuh-tumbuhan. Akar berguna untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah dan berguna untuk menyokong tumbuhan. Batang berguna untuk menyimpan saluran makanan ataupun tempat menyimpan air. Kemudian daun berguna untuk klorofil atau zat hijau dan fotosintesis. Kemudian bunga membantu untuk penyerbukan atau alat reproduksi pada pohon kelapa. Kemudian ada buah merupakan hasil dari proses penyerbukan pada bunga. Sekian mata pelajaran kita hari ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.